hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib lagulah, termasuk wajib dijawab. Kalau tidak dijawab hukumnya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid wa in ta'udu ni'matallahi la tahsuha. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ma kadza adama qada'a illa min salasi sadaqatun jariyatin aw 'ilmin taqaw bihi aw waladun salihin yad'u lahu." Wa qala qa'il, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kurang dua. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu habibul karim. Makasih. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Saya hormati jamaah Masjid Al-Hanafiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Hanafiyah yang selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya. Dan alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan kewajiban yakni salat maghrib, dan alhamdulillah salat maghrib pun kita secara berjamaah. Karena salat berjamaah itu pahalanya yang lebih besar daripada salat sendirian. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Disebut Nabi Muhammad dijawab. Kalau tidak dijawab katakan ke Nabi Allahumma shalli alaihi. Sedunia mata kuning butut gasira. Masya Allah. Alhamdulillah. Min dalik. Karena kita cinta kepada Nabi, banyak-banyaklah kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang senang berselawat, kata Nabi, nanti akan dapatkan syafaatku di yaumul qiyamah. Sebab nanti pada hari kiamat tidak ada pertolongan seseorang pun. Ayah tidak bisa menolong anaknya, istri tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir, Nabi yang sayang pada umatnya, terutama kita di akhir zaman ini. Karena banyaklah kita berzikir, banyaklah kita berselawat. Mudah-mudahan amalan kita di akhir hari ini
dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. sebagaimana zikir bahwa Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu kepada kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Lalu dilanjutkan, sedangkan Nabi Muhammad menyatakan man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, yang artinya barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Inilah tentang keutamaan atau fadilah dan kehormatan serta kemuliaan zikrullah orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang keutamaan dan fadilah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-25 menjelaskan tentang faedah orang yang berzikir kepada Allah. Lidah seorang terjauh dari ucapan-ucapan dosa seperti ghibah atau ngomongin orang lain kebaikan, kemudian memaki, berbohong, berbicara kotor dan sia-sia. Sesuai dengan kenyataan, orang yang sibuk berzikir akan selamat dari perilaku tersebut. Sebaliknya, lidah yang tidak biasa berzikir akan mudah terjerumus ke dalam perilaku tercela tersebut. Selanjutnya, yang ke-26 tentang keutamaan orang yang berzikir. Majlis zikir adalah majlisnya malaikat. Majlis lalai dan sia-sia adalah majlisnya setan. Setiap orang yang menyukai apa yang sesuai dengan sifatnya atau orang yang suka berzikir, sifatnya mirip dengan malaikat. Orang yang tidak suka berzikir, sifatnya mirip dengan setan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala insyaallah. Gambarkan di sini orang yang tidak pernah berzikir, maka disamakan dengan yang miripnya zikirnya setan yang selalu mengganggu manusia agar mempunyai teman nanti di neraka. Selanjutnya yang ke-27, keutamaan berzikir. Dengan berzikir seseorang akan beruntung. Demikian juga orang-orang yang bersamanya. Sebaliknya orang-orang yang terjerumus dalam kelalaian, dia akan celaka dan mencelakakan orang-orang yang bersamanya. Selanjutnya yang ke-28, keutamaan berzikir. Pada hari kiamat nanti, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan selamat dari bencana dan penyesalan. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setiap majelis yang kosong dari zikir menyebabkan penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita sama-sama menuju masjid Al-Hanafiyah, kita sama-sama kumpul dan memakmurkan masjid kita sebagaimana rutinitas kita setiap malam Jumat. Kita tawasul, kita berzikir, kita hadiahkan puji kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah kepada para ahli kubur. Selanjutnya, yang ke-29, keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyendiri dan menangis akan mendapat naungan di bawah arsy Ilahi. Ketika seluruh manusia sedang dihisab dalam keadaan panas yang sangat menyiksa. Jadi zikir ini bisa dilakukan dengan ramai-ramai di masjid dan bisa juga dengan kita menyendiri di rumah atau dimanapun berada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-30, orang yang ahli zikir akan mendapatkan karunia atau keutamaan melebihi orang yang berdoa. Sebuah hadis menyatakan, barang siapa sibuk berzikir sehingga tidak sempat berdoa, maka ia diberi sesuatu yang lebih baik
daripada orang yang berdoa. Itu saja 5 utama fadilah daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak, insyaallah kita lanjutkan pada episode gelombang yang sama di dalam nuansa rutinitas kita. Hadiah puji membaca surat Yasin, zikir dan doa. Baik, selanjutnya mari kita buka surat Yasinnya. Sebelumnya kita bertawasul terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu ala Habibillah. Assalamu alayka ya Waliyullah. Assalamu alayka ya Qudrati Sultan Awliya Syaikhul Qadir Al-Jailani Ustaz Safwa Sirahul Hadid. Assalamu alayka ya Nurul ya muslimina muslimat wal mu'minin wal mu'minat ilaihim wal amwat wa insya'ikun ahikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzina la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram syuhada'i lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas